Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Zulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kegiatan aku di pagi hari ini adalah memasak, dan ini tuh bukan lagi pagi ya teman-teman, ini tuh jam setengah 6 atau jam 5.15 gitu. Ini tapi di sini tuh udah terang gitu, udah kayak mau keluar matahari gitu. Memang karena di sini tuh memang beda sama yang berada di Konawe. Kalau di Konawe itu subuh tuh masih gelap, kalau di sini tuh subuhnya tuh udah terang seperti ini. Nah, sebelum masak lauk di sini tuh aku mau masak nasi dulu ya teman-teman. Jadi sebelum masak nasi aku tuh ngambil nasi di tempat nasinya. Kemudian setelah itu, maksudnya di tempat beras ya teman-teman. Dan setelah itu aku lanjutin dengan mencuci beras. Nah, tadi itu tempat-tempat yang aku gunakan itu ada lubang-lubangnya ya. Jadi ketika dicuci itu tuh airnya tuh bisa keluar sendiri lewat lubang yang ada di bawahnya itu. Setelah itu aku lanjutin dengan mencuci piring. Nah, cucian piring aku ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi ya memang kalau dibandingkan dengan yang ada di rumah transmigrasi itu memang ini tuh banyak, karena memang kalau yang di sana itu aku nggak pernah cuci piring banyak. Nah, ini tuh sedang aja ya piring yang aku cuci ini seperti ini. Nah, yang aku cuci yang pertama itu gelasnya, kemudian disusul dengan piringnya dan sendok, kemudian yang terakhir itu mangkok ya teman-teman. Jadi untuk sistem cucinya itu yang pertama itu dicuci ya teman-teman, atau diberi sabun, kemudian dihilangkan sabunnya dan kemudian dibilas, karena memang di sini tuh nggak ada keran yang langsung ngalir gitu. Seandainya mungkin kalau ada keran yang airnya bisa langsung terbuang itu ketika dibilas itu bisa langsung bersih, tapi ini tuh harus dibilas 2 kali. Mencuci piring dengan teknik seperti ini tuh sebenarnya memakan waktu ya teman-teman, lebih cepat yang langsung dari keran, kemudian setelah dibilas itu langsung bersih, karena memang airnya tuh langsung turun ke bawah, langsung berganti dengan air baru. Beda dengan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini tuh harus dibilas 2 kali dengan mengambil air yang ada di tampungan seperti itu dengan menggunakan gayung ya teman-teman. Tapi di sini tuh yang aku suka itu airnya itu jernih banget ya teman-teman. Awalnya itu dulu itu airnya tuh keruh karena memang tuh ngambilnya itu dari sumur. Nah, ini setelah mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ini tuh ada pembuatan sumur bor gitu ya. Jadinya airnya tuh sekarang itu jernih atau bening seperti ini. Dan untuk lap kaki yang ada di bawah aku ya teman-teman, itu ada 2 buah, itu memang disengaja dikasih ke situ memang karena ketika cuci piring atau cuci kaki yang berada di sini, atau ketika kita cuci kaki itu biasanya itu airnya itu jatuh-jatuh, jadi dikasih lap kaki seperti itu, karena memang tempat cuci piringnya itu rendah ya teman-teman untuk saluran airnya, maksudnya untuk jalan airnya itu rendah dan pinggir-pinggirannya itu nggak terlalu tinggi, jadinya ya ketika air menetes sedikit itu tuh udah ketika air menetes sedikit itu biasanya itu udah jatuh ke pinggirannya atau di lantai yang ada di sampingnya itu. Dan di sini tuh posisinya itu mungkin sekitar jam setengah 6 ya teman-teman, masih kelihatan ya di dalam rumah itu masih gelap, tapi di sini tuh dibantu penerangan dengan lampu yang ada di dapur. Lampu yang ada di dapur ini 3 ya teman-teman, tapi memang lampunya itu kecil-kecil dan nggak terlalu besar, jadinya memang ketika kita berada di sini tuh nggak terlalu nggak terlalu terang gitu, tapi masih kelihatan, masih agak jelas sedikit. Kemudian setelah selesai cuci piring, di sini aku lanjutin dengan
masukin tepung ke dalam tempatnya, karena memang tempatnya ini udah habis, udah waktunya itu di refill ya teman-teman, dipindahin ke toples yang ada di depan aku ini. Nah ini tuh yang pertama aku refill ini adalah tepung terigu. Nah mungkin ini untuk ukuran tepung terigu ini satu toples itu 1 kilo ya teman-teman, karena memang tempatnya itu panjang. Tapi ketika aku masukin ke dalam toples seperti ini, ternyata itu yang ada di kemasan itu tersisa dan masih ada sisanya, mungkin sekitar 50 gram atau 75 gram gitu ya. Dan setelah itu, setelah tepung terigu udah selesai dimasukin ke dalam tempatnya, di sini aku lanjutin dengan memasukkan tepung maizena. Nah untuk tepung maizena ini nggak penuh ya teman-teman, karena memang toplesnya itu agak besar. Nah ukuran kemasannya itu nggak terlalu besar, mungkin hanya dapat setengahnya aja. Dan jangan lupa ditutup. Untuk yang tutup tepung terigu itu masih di atas ya teman-teman, jadinya aku nggak tutup dulu, nanti kalau ketika mau ditata baru ditutup. Nah setelah itu di sini dilanjut dengan tepung bumbu ya teman-teman. Di sini ada tepung bumbu sajiku, sama halnya dengan tepung maizena tadi. Nah di tepung bumbu ini tempatnya itu nggak penuh, karena memang kemasan yang ada ini nggak terlalu besar atau isinya itu nggak terlalu banyak. Untuk harga per tepung-tepungan di sini tuh masih murah ya teman-teman, beda sama yang ada di Trans. Kalau di Trans itu, di rumah transmigrasi itu memang udah mahal, dan mungkin tepung bumbu yang ukuran besar seperti itu nggak ada, dan tepung terigu yang ukuran 1 kilo itu nggak ada. Jadi kalau mau beli seperti itu tuh harus beli di luar atau di kota ya. Setelah itu aku lanjutin dengan merefill ini tuh penyedap rasa ya teman-teman. Untuk penyedap rasa kali ini tuh nggak penuh, dan mungkin hanya dapat setengah seperti biasa ya, karena tempatnya besar. Kemudian ukuran kemasannya itu nggak terlalu banyak atau isinya itu sedikit. Setelah itu ada juga garam halus. Jadi di sini tuh aku ngerefillnya itu yang habis-habis aja ya teman-teman, jadi nggak semuanya. Yang ada tuh aku biarin aja, kemudian yang habis aku isiin seperti ini biar kalau ngambil tuh gampang. Dan untuk garam halus di sini tuh juga nggak penuh, di sini tuh masih ada sisa seperti itu, karena memang garamnya tuh isinya banyak. Dan di sini tuh aku hentak-hentakan ya teman-teman biar turun ke bawah. Nah ternyata meskipun dihentak-hentakan seperti ini tuh garamnya itu nggak cukup di tempat-tempatnya, jadi di sini aku simpan aja, mungkin ini bisa disimpan ketika habis bisa dimasukin lagi. Setelah itu aku lanjutin dengan menata pertepung-tepungan tadi di tempatnya. Jadi tempatnya itu di atas ini, jadi aku tata di tempat semula yang aku ambil tadi. Dan untuk menu kali ini atau masakan kali ini tuh di sini aku mau masak kulit ya teman-teman, kulit sapi atau kikil gitu. Nah di sini tuh belinya itu katanya itu 1/2 kilo, dapatnya itu seperti ini. Nah ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, tapi ada sebagian kecil tuh yang kayak keras gitu, nggak tahu kenapa. Ini tuh 2 lembar gitu, tapi menurut aku ini beda tekstur. Dan di sini tuh aku irisnya itu di tempat cuci piring ya teman-teman. Tadi kan aku udah cuci piring, jadi tempat cuci piringnya itu udah bersih. Setelah itu aku lanjutin dengan memotong kikil ini atau diiris gitu ya. Untuk irisannya itu aku kecil-kecil aja ya, karena biar nggak keras. Tapi meskipun diiris dipotong kecil-kecil gitu, ini tuh masih keras ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa, apakah harus ketika kita beli di pasar itu harus direbus terlebih dahulu atau langsung bisa dimasak. Bagi teman-teman yang tahu tuh bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi kemarin tuh awalnya tuh aku mau rebus ini ya teman-teman, aku mau masukin daun salam, serai gitu ya ketika direbus, tapi katanya ini bisa langsung dimasak, jadinya aku nggak rebus. Tapi ketika udah ditumis gitu, ini tuh masih keras, ada sebagian yang udah lembek atau lunak gitu ya, tapi lebih banyak yang keras.
Dan teman-teman jangan salfok sama talenan yang aku gunakan ya. Memang di sini tuh hitam-hitam itu jamur ya. Aku juga nggak tahu kenapa ketika talenan seperti ini yang berbahan dasar kayu seperti ini tuh memang gampang berjamur meskipun dicuci, tapi ketika disimpan itu biasanya itu berjamur. Apakah karena kayu ini ada airnya jadinya mengeluarkan jamur? Tapi meskipun berjamur seperti ini tuh udah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan setelah selesai memotong semua kikil yang ada di sini, aku lanjutin dengan memasaknya ya teman-teman. Di sini tuh aku untuk masaknya itu ditumis aja. Untuk bumbunya di sini aku nggak videoin, tapi untuk bumbunya tuh aku gunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada lada ya teman-teman. Itu aja bumbunya. Kemudian setelah mau mateng gitu, aku masukin kecap manis. Harusnya di sini tuh kalau mau enak itu diberi daun jeruk dan serai ya teman-teman. Sebenarnya ada, tapi memang karena aku lupa jadi aku nggak pakai daun jeruk dan serai. Dan di sini tuh aku udah tumis aja ya teman-teman. Dan setelah itu aku masukin oh iya teman-teman, di sini aku masukin juga sedikit asam Jawa gitu. Dan jangan lupa juga diberi penyedap rasa biar rasanya tuh gurih. Dan di sini aku juga nggak lupa masukin gula merah ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa diganti dengan gula pasir, tapi kalau masakan tuh menurut aku lebih enak kalau menggunakan gula merah. Setelah itu jangan lupa aduk-aduk atau dioseng-oseng biar nggak ada yang gosong di bawahnya. Dan setelah bumbunya itu udah dirasa mateng atau udah harum gitu ya, di sini aku masukin kikil yang udah aku potong dan udah aku cuci bersih tadi ya teman-teman. Dan di sini aku langsung masukin aja ke dalam wajan yang aku gunakan ini. Mungkin ini wajannya itu kelihatan kecil ya teman-teman, memang ini tuh wajan yang aku gunakan itu kecil, aku kira itu nggak terlalu banyak. Nah ternyata ketika ditumis atau dimasak seperti ini tuh hasilnya banyak, lumayan banyak ya. Dan untuk campurannya di sini tuh aku campur dengan 1 papan tempe. Nah di sini tuh untuk tempenya tuh aku potong dadu ya, potong kecil-kecil gitu. Kemudian setelah selesai dipotong jangan lupa dimasukin ke dalam tumisan kikil tadi. Untuk tempenya di sini tuh aku juga nggak goreng ya teman-teman, jadi langsung aku masukin aja ke dalam tumisan kikil. Sebenarnya kalau untuk masak kikil seperti ini tuh lebih nikmat kalau menggunakan cabai hijau ya teman-teman. Dan di sini tuh aku juga masukin air sedikit ya teman-teman untuk mematangkan tempe yang tadi biar tempenya itu matang. Jadi aku masukin air karena tadi sebelumnya itu pas aku numis kikil itu nggak ada air yang aku gunakan sama sekali. Jadi ketika masak kikil dan tempenya itu udah masuk, aku masukin air biar tempenya itu matang dulu. Setelah tempenya matang, di sini aku juga nggak lupa untuk masukin kecap manis sedikit ya teman-teman. Nah ini masakan aku yang udah jadi. Nah mungkin kelihatan ini tuh enak ya teman-teman, tapi mungkin kurang menarik gitu karena memang nggak ada kayak potongan-potongan cabai, karena memang aku nggak ada ya teman-teman. Jadinya aku hanya menggunakan bahan-bahan yang ada. Nah tadi juga aku masak sayur bening. Di sini tuh untuk sayur beningnya itu ada jagung, kemudian kacang panjang, kemudian ada gambas. Dan anak-anak tuh tadi tuh minta katanya mau dimasakin sayur bening terong. Jadi untuk terongnya tuh aku langsung gabung ke dalam sayur bening jagung yang aku masak tadi. Untuk sayur beningnya tadi itu aku nggak menggunakan kemangi ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku hanya menggunakan serai karena memang nggak ada kemangi. Dan di sini tuh juga katanya tuh nggak ada tanaman kemangi. Nah setelah selesai masak, di sini aku lanjutin dengan makan ya teman-teman. Jadi di sini aku juga mau beri makan untuk anak-anak. Anak-anak tuh minta makannya tuh pakai sayur bening pakai terong. Jadi di sini tuh kalau makan tuh gantian ya teman-teman, karena memang kursinya itu hanya ada 3, jadi gantian siapa dulu gitu. Kemudian kalau sudah selesai tuh bisa diganti dengan yang lainnya.
Dan yang berada di tempat-tempat yang warna merah itu adalah nasi jagung ya teman-teman. Jadi tadi itu ada tetangga tuh yang mengantar nasi jagung. Dan sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.